Namo Buddhaya, salam sehat dan selamat berjumpa kembali dengan saya Rudi Verdigosal di channel Pendidikan Agama Buddha. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar Pendidikan Agama Buddha kelas 12 semester genap dengan materi korupsi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai video pembelajaran kali ini. Silahkan menyimak. A. Pengertian korupsi. Sebelum memulai pembahasan korupsi menurut perspektif Buddhis, hendaknya kita semua sepakat dahulu dengan definisi korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kurung KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara dalam kurung perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio, dari kata kerja corrumpere, yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, dan memutar balik. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan. Berdasarkan pengertian di atas, korupsi adalah tindakan kejahatan, penyelewengan, atau penyalahgunaan dalam bentuk perampasan atas hak milik orang lain guna memperoleh keuntungan pribadi. Dengan kata lain, korupsi merupakan salah satu bentuk perampasan atas hak milik orang lain yang dapat merugikan orang lain, diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. B. Syarat perbuatan disebut korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang didahului oleh kehendak dari niat untuk berbuat, di samping adanya kesempatan untuk berbuat, dan tentu ada uang yang bukan miliknya, serta keperluan pribadi atau orang lain. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa faktor terjadinya korupsi, yaitu A. Ada uang milik pihak lain garing bukan miliknya. B. Tahu bahwa uang tersebut milik pihak lain. C. Ada niat atau kehendak penyalahgunaan. D. Ada usaha penyalahgunaan. Dan E. Berhasil menyalahgunakan. C. Sebab terjadinya korupsi. Buddha menjelaskan bahwa suatu peristiwa apapun tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu itu terjadi karena adanya suatu sebab. Namun demikian, Buddha tidak mengajarkan tentang sebab tunggal atau kausa prima dari timbulnya sesuatu. Segala sesuatu itu terjadi karena sebab akibat yang saling bergantungan. Terkait dengan terjadinya korupsi, secara prinsip dapat dijelaskan bahwa sebab korupsi adalah berakar pada keserakahan dalam kurun loba, kebencian dalam kurun dosa, dan kebodohan dalam kurun moha. D. Melawan perkembangan korupsi. Tantangan kita dalam kehidupan beragama ialah melaksanakan fungsi dan peran agama secara benar, mengembangkan keyakinan dan mensosialisasikan ajaran agama kepada pemeluknya, serta mengaktualisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Korupsi termasuk tindakan yang membawa kemerosotan moral. Buddha bersabda dalam Dhamma pada ayat 7, seseorang yang hidupnya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, indranya tidak terkendali, makanya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka marah akan menguasai dirinya, bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Korupsi menjadi penyakit yang sulit disembuhkan karena kondisi mental yang memprihatinkan. Seseorang yang tidak mampu menegakkan kedisiplinan moral mudah sekali dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan duniawi. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, tentu harus bekerja untuk mencari uang agar bisa terpenuhi tuntutan tersebut. Dalam kitab Agutara Nikaya V.241.241, Sang Buddha bersabda, kekayaan diperoleh dengan bekerja dengan giat, dikumpulkan dengan tangan dan cucuran keringat sendiri secara halal, berguna untuk mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan diri sendiri, untuk memelihara dan membuat orang tuanya bahagia. Demikian membahagiakan para karyawan dan anak buahnya. E. Akibat dari korupsi. Sekarang akan ditinjau akibat dari korupsi, sehingga
membuat kita semua semakin waspada agar tidak mudah terpengaruh dan jatuh ke dalam lingkungan yang buruk dalam kurung korupsi. Akibat dari tindakan korupsi dapat dilihat dari dua aspek, antara lain sang pelaku dalam kurung orang yang melakukan korupsi akan berakibat rasa bersalah atau takut karena telah berbuat jahat dan rasa malu karena telah bertindak tidak benar. Sedangkan lingkungan di luar dalam kurung di luar pelaku bisa keluarga, masyarakat, dan sebagainya yang berakibat rasa malu keluarga si pelaku dan kerugian negara. Kerugian secara material bagi negara, perusahaan, atau masyarakat. Jika ditinjau dari agama Buddha, semua perbuatan yang disertai kehendak akan berakibat. Dalam hal ini, pelaku korupsi akan menerima akibat buruk. Akibat buruk ini bukan hanya untuk si pelaku, juga berakibat buruk bagi yang lain. Sesuai hukum Paticca Samuppada, bahwa segala sesuatu saling bergantungan, akan membuat akibat yang buruk bagi keluarga si pelaku maupun bagi masyarakat luas dan negara. F. Cara mengatasi korupsi. Untuk mengatasi masalah kejahatan korupsi dapat dilakukan secara preventif, dapat pula dengan represif, antara lain dengan teknik rehabilitasi. Menurut Kresley, ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi. Pertama, menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang jahat tersebut. Sistem serta program-program tersebut bersifat reformatif. Misalnya, hukuman bersyarat, hukuman kurungan, serta hukuman penjara. Teknik kedua lebih ditekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa dalam kurung yang tidak jahat. Dalam hal ini, maka selama menjalani hukuman bersyarat diusahakan mencari pekerjaan bagi si terhukum dan diberikan konsultasi psikologis kepada narapidana di lembaga-lembaga pemasyarakatan. Diberikan pendidikan serta latihan-latihan untuk menguasai bidang-bidang tertentu, supaya kelak setelah masa hukuman selesai punya modal untuk mencari pekerjaan di masyarakat. Hal ini merupakan usaha garis miring daya upaya untuk mengatasi tindak kejahatan. Dalam agama Buddha, strategi mendasar untuk mengatasi kejahatan adalah dengan melaksanakan daya upaya benar. Daya upaya atau usaha benar ini mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah suatu kemauan kuat untuk mencegah timbulnya keadaan-keadaan batin yang jahat atau tidak sehat dalam kurung negatif, dan menghilangkan keadaan-keadaan demikian yang telah ada dalam buktinya. Segi yang kedua adalah suatu kemauan kuat untuk menumbuhkan dan mengembangkan keadaan-keadaan batin yang baik dan sehat dalam kurung positif yang belum ada, dan meningkatkan serta menyempurnakan keadaan-keadaan demikian yang telah ada dalam batinnya. Jadi yang disebut dengan daya upaya benar dalam usahanya meningkatkan kualitas batin diri terdiri atas 4 hal, yaitu A. Usaha rajin agar keadaan jahat dan buruk tidak timbul di dalam diri seseorang, Samparapadana. Usaha rajin untuk menghilangkan keadaan dan buruk yang telah timbul dalam diri seseorang, Pahanapadana. C. Upaya rajin untuk menimbulkan keadaan-keadaan baik yang belum timbul di dalam diri seseorang, Bhavanapadana. Dan usaha rajin untuk menjaga keadaan-keadaan baik yang telah timbul dan tidak membiarkan mereka lenyap, Anuraghapadana. Dalam kurung Anguttara Nikaya 2.16. G. Rangkuman. Perbuatan korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang akan mengakibatkan kemerosotan moral bangsa. Korupsi merupakan perbuatan tidak terpuji dalam ajaran Buddha, karena korupsi adalah sesuatu tindakan perampasan terhadap hak yang bukan miliknya dan akan merugikan banyak pihak. Tindakan korupsi dapat mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi masyarakat luas. Sebab terjadinya korupsi bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek dari dalam, yaitu sifat serakah dalam kurung dan aspek dari luar dirinya, yaitu aspek lingkungan dan garis miring pergaulan yang buruk. Lingkungan yang penuh korupsi, cara mengatasinya antara lain dengan menciptakan masyarakat anti korupsi. Hendaknya kita sebagai umat Buddha menumbuh kembangkan sifat-sifat batin luhur. Sifat batin yang harus tumbuh kembangkan yaitu sifat malu berbuat jahat,
iri, dan takut akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan otapa. Bangun lingkungan yang kondusif, yang bebas dari korupsi, dan penegakan hukum yang berat terhadap para pelaku korupsi. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sabe santa bafantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.